Prodi PAI kelas C dari semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ijaz Al-Quran. Pertama, pengertian ijaz Al-Quran. Kata ijaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain. Maksud kemukjizatan Allah bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, akan tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya, dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam mukjizat ijaz. Macam-macam mukjizat itu ada dua jenis, yaitu mukjizat material indrawi, dua mukjizat imaterial. Terus segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang kedua, bahasanya yang unik yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang ketiga, kefasihan bahasanya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan dilakukan oleh semua makhluk termasuk jenis manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nasik mansukh, syarat-syarat nasyah, macam-macam nasyah dan jenisnya. Hikmah Allah mengadakan nasyah, pendapat ulama mengenai nasyah mansukh. Yang pertama adalah pengertian nasik mansukh. Menurut bahasa, nasik mansukh adalah berarti sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan, atau yang memindahkan, yang mengutip atau menyalin serta mengubah dan mengganti. Sedangkan menurut istilah ada dua macam. Yang pertama yaitu nasik, ialah hukum syara' atau dalil syara' yang menghapuskan atau mengubah hukum dalil syara' yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum baru. Pengertian mansukh. Mansukh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus, dihilangkan, atau dipindah, atau disalin. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansukh adalah syara' yang diambil dari dalil syara' yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan digantikan dengan hukum dalil syara' baru yang akan datang kemudian. Tiga, syarat-syarat nasakh. Syarat-syarat nasakh itu dibagi menjadi 4 hal sebagai: 1. Hukum yang dinasakh harus berupa hukum syara', bukan hukum lain. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum syara' itu harus berupa dalil syara', tidak boleh berupa dalil akal. Yang ketiga, adanya dalil baru yang menghapus ini setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama. Macam-macam naskah dan jenisnya. Yang pertama, naskah tilawah hukum. Yang kedua, naskah hukum tilawahnya tetap. Naskah tilawah hukumnya tetap. Hukum Allah mengadakan naskah. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara. Pendapat ulama mengenai naskh dan mansukh. Yang pertama, naskh secara logika bukan secara syara'. Naskh dapat terjadi menurut logika, baik secara syara' apabila ada ayat yang secara sepintas dinilai kontradiksi, tidak diselesaikan dengan jalan naskh, tapi dengan jalan taksis. Yang kedua, naskah secara logika dan syara'. Sebagai alternatif dalam menghadapi ayat yang kelihatannya dimiliki kontradiksi, maka di antara ulama ada yang mengakui adanya naskh dan mansukh dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih itu pengertian kisah Al-Quran dan apa juga sih macam-macam kisah Al-Quran.
faedah kisah Al-Quran, pandangan ulama mengenai kisah terdahulu dalam Al-Quran, peranan kisah dalam penafsiran, penggunaan kisah dalam pendidikan. Itu apa aja sih? Nah, kisah itu artinya mengikuti atau membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Ibnu Mansur dalam menyebutkan kisah itu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti bunuh-bunuh atau pelukaan dibalas dengan melukai. Terus apa sih pendapat ulama mengenai kisah? Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Yusuf Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhallab di sana dikatakan bahwa hukum kisah tidak wajib dilaksanakan atas orang Islam yang membunuh orang kafir dan atas orang merdeka yang membunuh budak berdasarkan hadis riwayat Ali Karam Allah wajah. Yang kedua, Imam Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi dalam bukunya yang berjudul Rawbah At-Talibin, beliau menyatakan bahwa orang Islam tidak akan dikenakan hukuman mati sebab membunuh orang kafir, baik itu kafir harbi atau ilmu ataupun orang yang punya perjanjian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian Amsal Al-Quran, rukun Amsal Tasbih, sejarah Amsal Al-Quran, macam-macam Amsal, manfaat Amsal Al-Quran, dan penggunaan Amsal dalam pendidikan. Baik, di sini apa sih itu pengertian Amsal? Nah, Amsal adalah bentuk jamak atau kata matsal, perumpamaan, atau mitsal, serupa, atau matsil. Kata Amsal, mitsal, dan matsil adalah sama dengan sabah, syib, dan sabih, baik lafaz maupun maknanya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat menurut ulama. Menurut ulama ahli sastra, Amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dan sudah populer dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diucapkan. Sejarah Amsal Al-Quran. Sejarah Amsal Al-Quran. Orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain An-Naisaburi, wafat 406 Hijriah, dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, wafat 405 Hijriah. Kemudian dilanjutkan Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat pada 754 Hijriah, dan Imam Jalaluddin Asy'uti, wafat pada 991 Hijriah. Dalam bukunya At-Itqan juga menyediakan satu bab khusus yang membicarakan ilmu Amsal Al-Quran dengan 5 pasal di dalamnya. Dan apa sih macam-macam Amsal? Nah, yang pertama adalah Amsal Musharrah, yang kedua Amsal Kaminah, yang ketiga Amsal Mursalah. Manfaat Amsal: 1. Menampilkan sesuatu yang makmul yang hanya bisa dijangkau dengan akal abstrak ke dalam suatu yang konkret yang dapat dirasakan indera manusia sehingga dan mudah menerimanya. Yang kedua, menyikap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Yang ketiga, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat sebagaimana terlihat dalam Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Bagaimana sih penggunaan Amsal sebagai media dakwah? Nah, berkaitan dengan media dakwah, Mustafa Masyur menyatakan bahwa setiap pendakwah harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang dapat mengetuk dan membuka hati pendengarnya sehingga ia dapat menyampaikan pesan-pesannya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah melalui media Amsal.
Yaitu adalah contohnya bersaksi perumpamaan cinta tentang orang kafir, Quran surat di Al-Baqarah atas ayat 1. cinta Perumpamaan dalam orang musyrik, yaitu surat alunan Al-Ankabut tasbihku ayat 40. ini Yang ketiga, perumpamaan orang menerka mukmin, Quran surat hati Hud ayat yang 20. tersembunyi Baik, di sini saya akan menjelaskan berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Ada yang meragukan, ada yang mengingkari, ada yang Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta, tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Jadal A dekat jadal yang tercerah. Di istiqoroh cinta, Kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-masmum ini ada yang dilakukan dalam debat tanpa landasan keilmuan. Salah satu contoh jadal ini jenis dalam jadal Quran Al-Hajj 3:8.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Israiliyat, peran Israiliyat dalam tafsir, pandangan ulama terhadap Israiliyat, tokoh-tokoh Israiliyat, dan contoh-contoh Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Israiliyat yaitu yang menunjukkan pada setiap hal yang berhubungan dengan tafsir maupun hadis berupa cerita atau dongeng-dongeng kuno yang dinisbahkan pada asal riwayatnya dari sumber Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Dikatakan juga bahwa Israiliyat termasuk dongeng yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam sumber lama. Apa sih pandangan ulama terhadap Israiliyat? Adapun pendapat ulama dibagi menjadi dua, yaitu ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, beliau bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan, dan Israiliyat yang tidak masuk pada keduanya tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan, tetapi boleh diriwayatkan. Dalam masalah agama, Israiliyat semacam ini tidak banyak diberikan. Yang kedua, ulama kontemporer seperti Muhammad Al-Qurtubi. Kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya Rashid bin Tokoh-tokoh Israiliyat yaitu pertama Abdul ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab bin Munafi, yang keempat Abdul al-Malik ibnu Aid al-Aziz ibnu Juraj. Contoh Israiliyat dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh dan kelihatannya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunya kembali, kemudian kami membalurnya dengan daging. Maka tatkala nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kepadanya, dia berkata, sayang bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan pada Allah SWT. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Apabila sekian dari saya.